Bagaimana pendapat Ibu tentang penggunaan media sosial di kalangan pelajar saat ini? Menurut saya, media sosial bagi pelajar memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif misalnya dapat membantu dalam proses pembelajaran. Dampak negatifnya yaitu kecanduan internet. Penggunaan media sosial di kalangan pelajar saat ini. Media sosial itu kan banyak dampaknya bagi kita. Kalau kita gunakan, ada dampak positifnya. Kalau kita bisa menggunakan dampak positif, maka media sosial itu bisa menunjang dalam pembelajaran kita. Tapi kalau sisi negatifnya kita lihat bahwasanya kalau media sosial itu bisa nanti mengurangi fokus anak-anak dalam belajar. Apakah media sosial dapat mempengaruhi konsentrasi belajar? Mengapa demikian? Ya, karena media sosial dapat menurunkan konsentrasi belajar akibat notifikasi yang memecahkan fokus belajar. Apakah media sosial dapat mempengaruhi konsentrasi belajar? Mengapa demikian? Iya, media sosial ini sangat berpengaruh kepada khususnya para pelajar, karena dengan anak itu sering bermain media sosial, maka fokus belajarnya juga akan berkurang atau kurang konsentrasi dalam belajar. Bagaimana pengaruh notifikasi media sosial terhadap fokus belajar? Notifikasi media sosial mengganggu fokus belajar karena dapat mengalihkan perhatian belajar sehingga fokus belajar menjadi hilang. Bagaimana pengaruh notifikasi media sosial terhadap fokus belajar? Dengan adanya notifikasi pesan media sosial yang datang di saat kita belajar, misalkan itu sangat mempengaruhi dalam proses pembelajaran kita, karena ketika notifikasi itu datang maka konsentrasi belajar kita bisa jadi hilang atau konsentrasinya. Apa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengganggu kegiatan belajar? Dapat. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyita waktu belajar yang seharusnya digunakan untuk memahami materi atau mengerjakan tugas menjadi terbuang percuma untuk media sosial. Faktor apa yang menyebabkan media sosial mengganggu konsentrasi belajar? Dengan adanya notifikasi pesan dalam belajar, apalagi notifikasi itu sering bunyi atau sering datang ke HP kita, bisa jadi konsentrasi atau fokus dalam belajar kita akan hilang atau menurun. Faktor apa yang menyebabkan media sosial mengganggu konsentrasi belajar? Atau getaran pesan yang masuk secara terus-menerus sehingga memecah fokus dalam belajar. Apakah penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengganggu kegiatan belajar? Iya, dengan penggunaan media sosial yang berlebihan, bisa jadi anak-anak lebih banyak bermain TikTok misalkan kan, daripada mengulang-ulang pelajaran di rumah. Kemudian dengan bermain media sosial itu, anak-anak bisa jadi lebih banyak bermain HP ketimbang membaca atau belajar pelajaran yang akan. Faktor apa yang menyebabkan media sosial mengganggu konsentrasi belajar? Dengan adanya notifikasi pesan dalam belajar, apalagi notifikasi itu sering bunyi atau sering datang ke HP kita, bisa jadi konsentrasi atau fokus dalam belajar kita akan hilang atau menurun. Apakah media sosial dapat menyebabkan seseorang menunda mengerjakan tugas? Dapat, karena kecanduan dalam memainkan ponsel secara terus-menerus sehingga waktu belajar terabaikan. Apakah media sosial dapat menyebabkan seseorang menunda mengerjakan tugas? Iya, dapat. Dengan sering bermain media sosial, maka anak-anak lebih fokus main HP, lebih fokus main TikTok dibandingkan belajar ataupun mengabaikan. Bahkan anak-anak atau pelajar itu ada yang tidak mau mengerjakan tugas, bahkan mengabaikan. Apa dampak negatif media sosial terhadap proses belajar? Tidak konsentrasi belajar. Setiap tugas belajar selalu tergantung pada internet.
gangguan tidur, perundungan. Apa dampak negatif media sosial terhadap proses belajar? Dan dampak negatif media sosial itu tentu banyak. Salah satunya dengan adanya anak sering main HP, maka belajarnya malas. Kemudian setiap tugas yang diberikan guru bisa jadi dia hanya mengandalkan internet dibandingkan dengan mencari buku atau referensi dari buku yang lain. Bagaimana cara Ibu menggunakan media sosial agar tidak mengganggu belajar? Dengan cara dikontrol oleh orang tua dalam penggunaan media sosial agar tidak menyebabkan kecanduan. Bagaimana cara menggunakan media sosial agar tidak mengganggu proses belajar? Menggunakan media sosial itu harus dengan kontrol yang baik, karena tanpa kontrol yang baik maka anak akan lebih cenderung bermedia sosial dibandingkan dengan fokus dalam belajar. Dan yang terakhir yaitu apa saran Ibu agar media sosial dapat dimanfaatkan secara bijak untuk mendukung proses pembelajaran? Saran saya adalah dengan memberikan batasan atau kontrol dalam menggunakan media sosial agar pelajar tidak terlalu berlebihan dalam menggunakan media sosial.